Selamat datang pada seri tutorial OpenGL kita yang ke-10. Dan pada tutorial ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya di mana kita akan mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek pada aplikasi komputer grafik kita. Kita akan membuat sebuah kelas baru dengan nama Triangle, dan kita juga akan menerapkan konsep inheritance pada aplikasi kita. Selain itu kita juga akan berkenalan dengan vertex array object, bagaimana cara kerja vertex array object untuk menambahkan jenis objek baru pada penggambaran aplikasi kita. Jadi di program tutorial terakhir kita sudah berhasil mengimplementasikan pemrograman berorientasi objek, ya. Kita sudah berhasil menggambar dengan menggunakan objek, ya. Jadi kita tidak perlu lagi meletakkan data vertex dan lain-lainnya di main class kita, dan sepertinya lebih logis ya kalau kita menggunakan PBO seperti ini. Ini mungkin berbeda dengan hasil yang terakhir. Saya buat sederhana, jadi saya tinggal tambahkan satu kotak aja. Kenapa? Karena kita akan menggambar lebih banyak objek lagi pada tutorial kali ini, gitu ya. Kita akan membuat kelas baru, ya. Nama kelasnya kita akan bikin yang sederhana juga ya, triangle lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil menggambar kotak, kita akan sekarang mencoba menggambar sebuah triangle. Perbedaannya sederhana sekali. Kalau misalnya kotak itu terdiri atas 4 vertex, triangle ya sesuai dengan namanya 3 vertex, ya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah indeksnya. Ya, ketika kita menggambar square, kita butuh 6 indeks. Kenapa? Karena sebentar ya. Oke, maaf tadi agak terputus. Kita butuh 6 indeks. Kenapa 6 indeks? Karena ya kalau misalnya kita gambar square kan, square itu sebenarnya terdiri atas 2 triangle ya. Jadi kita butuh gambar triangle pertama 3 indeks, tambah triangle kedua 3 indeks gitu. Tapi kalau triangle aja cuma satu triangle, kita hanya perlu 1 indeks. Kita hanya perlu 3 indeks karena memang kita hanya menggambar satu buah segitiga. Nah, koordinatnya gimana? Kalau misalnya kemarin itu kita buat ini adalah 1,1 ya. Berarti ini min 1, min 1 ya. Sementara kalau ini kita perlu 3, yang ini tetap aja kita buat min 1, min 1. Kemudian ini kita buat di 1, min 1 ya. Tetap di bawah tapi X-nya positif. Dan ini pas di tengah antara min 1 sama 1, berarti 0, di atas 1. Ya, berarti kurang lebih seperti itulah gambar yang mau kita buat. Oke, kita buat sebuah kelas baru ya, add new class, langsung saja new class, jangan new item ya, langsung saja new class supaya otomatis. Namanya kita buat triangle, otomatis dia akan membuat .h dan .dpp. Oke, jadi .headernya langsung dibuka, .cpp-nya harus diklik dulu baru kebuka ya. Nah, kurang lebih isinya sama kan ya dengan square high nih ya, nggak ada yang berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, berbeda cuma di vertex sama indeksnya aja. Jadi kita bisa copy aja kodenya, tapi hati-hati jangan lupa untuk mengubah semua square-nya menjadi triangle. Gitu ya. Untuk CPP-nya juga kurang lebih sama, jadi kita bisa copy semua ya. Tapi kita perlu ubah semua ini jadi triangle. Nah, cara paling mudahnya di atas ada edit, find and replace ya, quick replace langsung ya. Kita mau replace square dan kita ganti dengan triangle. Oke, tekan tombol yang ini, replace all, klik, dia langsung berubah. Ya, pastikan kalau tidak ada error, silakan dijalankan dan errornya nggak ada. Oke, nah kita bisa, oh iya, sebelum bisa kita gambar tentunya kita harus implementasikan dulu perubahan di, sebentar ya. Kita harus implementasikan dulu perubahannya sesuai dengan ini ya. Jadi yang pertama itu yang harus diubah adalah koordinatnya, itu berarti di sini ya. Kita tidak perlu koordinat keempat, ini kan koordinat keempat ya. Jadi kita hapus saja, kita nggak perlu koordinat keempat. Kita ubah ini jadi 12 ya.
Yang berada di posisi Y positif adalah titik 0, kemudian yang lainnya adalah berada di titik Y negatif ya. X negatif dan X positif, dua-duanya Y negatif ya. Untuk tekstur koordinatnya ini juga perlu kita ubah ya. Jadi kalau misalnya tekstur koordinatnya itu kan seperti ini kan ya. Kira-kira nanti koordinatnya. Ya, kita nggak bisa bikin tekstur itu dalam bentuk segitiga. Ya, jadi tetap kita gambar ini. Jadi sama juga dia, tapi tekstur koordinat itu tidak bergerak dari -1 ya, dia bergerak dari 0. Berarti ini adalah 1,0, ini adalah 0,0, dan ini adalah berapa? 0,5,1 ya. Berarti yang di atas titiknya itu adalah 0,5,1,0 ya. Yang di sebentar, ini dia geraknya sebentar ya. Oh iya, saya salah. Ini geraknya dia dari atas ya. Berarti ini tadi contohnya salah ini ya. 0,0 itu di sini ya. Kalau tekstur itu 0,0-nya itu di sini ya. Berarti ini adalah 0,5,0 nih ya, 0,5,0. Yang ini adalah teksturnya 0,1 1,1 ya. Berarti yang ini adalah 1,1, ini adalah sebentar, ini 0,5 ya berarti ya. Karena di tengah dia kan, ini 0,1. Oke. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita nggak akan main di tekstur sekarang, jadi nggak masalah. Nanti kalau ada waktu kita akan coba tambahkan teksturnya. Indeks array-nya kita nggak perlu 6, kita cuma perlu 3 ya. Cukup satu aja. Karena cuma punya 3 buah vertex, jadi cuma hanya 0, 1, 2, 3. Oke. Tentu kalau vertices dan indeks array-nya berubah, kita juga harus mengubah buffernya di sini ya. Jadi vertex buffernya kita nggak perlu isi sampai 16, kita cuma perlu 12 karena memang hanya ada 12 data. Ya, 3 vertex masing-masing punya 4 data, 2 untuk posisi, 2 untuk tekstur koordinat. Indeks buffer kita cuma punya 3 data ya, nggak perlu banyak-banyak, sisanya ini sama ya. Kita masih tetap pakai stride 4 dan offset 0 untuk posisi ya, itu kan atribut array yang 0 ya. Untuk atribut array yang 1 kita pakai stride-nya tetap 4 dan posisinya di posisi 2. Offsetnya di posisi 2, sorry. Oke. Harusnya tidak ada error tapi tidak ada perubahan juga tentunya ya. Kita coba gambar triangle T1. Misalnya kita set harus di itu dulu ya, di include triangle.h. Oke. Kemudian kita bikin ini sama saja, kita buat tapi supaya berbeda. T ya, T. Mungkin posisinya yang kita buat nih agak ke bawah saja. Skalasinya kita bikin lebih kecil lagi. Kemudian warnanya kita buat agak warna merahan gitu ya. 0,3. Oke, kemudian tentunya kita perlu gambar dia di sini ya. Sebenarnya ini bisa kita pindahin sih ke draw-nya ya. Kayaknya lebih efisien kita kalau pindahin ke draw supaya kita nggak harus berulang-ulang lagi mengimplementasikan sistemnya. Bisa nggak ya? Bisa lah ya kali ya. Karena ini kan uColor-nya bisa kita... Oh, nggak bisa ya, susah ya. Nanti kita akan coba lah simulasikan. Karena kita harus PBO-kan juga shadernya gitu ya. Oke, kita tes. Ya. Nah, jadi kita punya dua buah objek, dua-duanya jadi segitiga. Nah, kenapa? Padahal kan sebenarnya yang kita gambar pertama itu adalah square ya, bukan triangle ya. Tapi kenapa dua-duanya itu jadi segitiga? Nah, ini ada satu properti yang agak unik ya. Jadi, selama ini kita menggambar dengan selama ini kita menyimpan vertex dengan membuat sebuah vertex buffer
object. Nah, vertex buffer object ini itu adalah sebuah lokasi memori yang kita mungkin nggak tahu di mana posisinya gitu ya. Tapi dia dilekatkan dengan ID kita gitu. Di sinilah kita ada isi data vertexnya itu. Ya. Nah, si GPU itu terserah mau meletakkan vertex buffer ini di mana. Tapi intinya adalah kita punya sebuah vertex buffer object itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kita nggak bisa bikin vertex buffer object yang baru. Kenapa? Karena vertex buffer object itu ya sebuah buffer aja gitu. Isinya adalah data vertex. Ya, itu bukan sesuatu yang bisa kita buat tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi, enggak gitu. Ya. Jadi dia tuh itu hanya penanda aja ke sebuah buffer tempat menyimpan data di mana tiap kali kita menggambar kita taruh di sini. Ya. Kalau misalnya kita bind dengan ID yang lain, dia akan tetap merujuk ke posisi yang sama ini. Kita bind dengan ID yang lain, dia akan merujuk ke posisi sama. ID-nya berubah-berubah gitu. Ya, tapi semua akan merujuk ke buffer yang sama. Oke. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang pada GPU itu ya vertex buffer object ini itu untuk menandakan sebuah memori untuk menyimpan vertex. Kita nggak perlu tahu posisinya di mana, kita nggak perlu tahu dia melekat ke siapa gitu. Pokoknya kita tempelkan ID aja. Tentunya jadi masalah kan. Masalahnya di mana? Kalau misalnya saya mau punya data vertex yang lain, gimana cara nyimpannya? Kalau misalnya kayak tadi ada square, ada triangle, gimana cara membedakannya? Nah, itu kita harus menggunakan vertex array object. Ya, atau VAO, ya ini VBO gitu ya. Nah, jadi kita harus menggunakan vertex array object untuk menandakan vertex buffer object ini. Gimana cara kerja vertex array object ini? Setiap vertex array object dia bisa ngebind satu vertex buffer object. Jadi kalau kita buat VAO yang lain, kita bisa taruh VBO yang lain. Kita buat VAO lain lagi, kita buat VBO yang lain. Dan ketika si GPU disuruh menggambar VAO ini, dia akan menggunakan VBO yang berkaitan dengan dia. Gitu ya. Itulah kurang lebih konsepnya seperti itu. Memang agak sedikit membingungkan istilah VBO ini ya. Karena memang istilahnya agak aneh juga dan itu sangat identik dengan bagaimana cara GPU kita mengoptimasi rendering gitu ya. Nah, jadi kita punya vertex buffer object, kita punya index buffer object, kita harus buat lagi variabel baru namanya static unsigned in vertex array object. Vertex array lah gitu. Ya, saya nggak usah bilang objeknya, ini juga sebenarnya kan vertex buffer object gitu. Ya. Dan ketika saya mengenerate itunya oh sebentar. Ya, ketika saya membuat triangle-nya, saya gen array objeknya sini ya. Berarti GL gen array GL gen vertex arrays dia 1, terus kita arahkan dia ke vertex array-nya. Sama kayak kita mengenerate buffer objeknya. Ya. Dan jangan lupa setelah di gen kita harus GL bind array GL bind vertex array kita bind lah dia vertex array-nya langsung. Oke. Nah, hal yang sama juga kita harus implementasikan pada si Square CPP-nya ya. Jadi ketika kita masukkan, kita harus ngebind dulu ya. Tentunya kita harus bikin dulu objeknya ya. Static unsigned in vertex array ya, supaya lebih jelas saya taruh ini di atas saja, walaupun sebenarnya nggak membuat perbedaan, tapi akan lebih terstruktur dia. In square vertex array saya bikin dulu ini saya sama dengan 0.
Oke. Yang triangle kayaknya belum ya. Saya inisialisasi ya di sini ya. Belum. Oke. Unsigned in triangle vertex array sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba gambar. Sepertinya ada masalah satu lagi sih. Coba ya, masih tetap karena waktu menggambar saya belum bind ya. Nih, ya. Waktu menggambar tuh saya belum bind itunya, vertex array-nya. Ya. Jadi waktu masukkan saya sudah bind ya, bind vertex array dan waktu menggambar square juga saya harus bind vertex array-nya. GL bind vertex array. Oke. Dan harusnya sudah benar. Ya, sudah jadi ya, bisa ya. Nah, jadi memang konsep VAU dan VBO ini agak sedikit membingungkan ya. Tapi biasanya kita bisa bikin seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ada satu objek ya, kita buat buffernya ya, kita masukkanlah data vertexnya itu ke step buffer itu. Tapi jangan lupa juga sebelumnya kita harus bind vertex array-nya. Jadi ketika kita menggambar objek yang lain, kita bind vertex array yang lain. Ya, baru kita bind lagi buffer objeknya. Karena memang ya kalau bind buffer ini kan ada banyak yang bisa di bind ya. Array buffer, elemen array buffer gitu ya. Jadi yang ini adalah bind buffernya, tapi untuk vertex array-nya, vertex array sendiri yang di bind. Oke. Nah, sebenarnya ini sudah selesai ya, sesuai dengan tujuan akhir dari project kita. Tapi ada sedikit optimasi mungkin yang bisa kita buat. Sebenarnya bukan optimasi sih, ya. Kita berhubung ini topiknya agak semi software pattern ya. Software development pattern ya. Jadi sebaiknya kita optimalkan aja. Jadi satu kelemahannya ini kan di program kita ini memang sudah OOP. Tapi kita belum mengimplementasikan sistem inheritance ya. Belum si square ini sama si triangle ini sebenarnya dia punya banyak properti yang sama di sini kan. Semuanya itu sama, yang beda itu adalah datanya, data ini dan data ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa kita masukkan ini ke dalam sebuah superclass gitu istilahnya ya. Ya, kita masukkan dalam sebuah superclass. Jadi kita nggak harus mengulang data-datanya. Jadi kalau kita bikin shape yang lain, kita nggak harus mengulang lagi codingan seperti ini ya. Kita coba implementasikan itu. Kita coba implementasikan superclassnya. Saya buat sebuah kelas dengan nama shape lah ya. Shape. Oke, saya buat oke di sini shape. Nah, saya bisa pindahkan semua yang di sini untuk sementara ya. Saya ubah nih jadi shape, kemudian ini juga saya ubah jadi shape ya. Kemudian yang C++ nya juga ya. Saya masukkan ini semua, jangan lupa untuk di replace sama seperti tadi juga ya. Quick replace, saya ubah triangle menjadi shape dan saya replace semua. Oke, ada 16 perubahan. Oke, nah, ada yang error, kenapa nih? Ya ini GL triangles, jadi ketimpa deh. Oke, nggak apa-apa. Apa tadi? GL triangles ya, ya. Replace dia triangle-nya. Oke. Nah, terus saya bisa buat shape ini adalah subclass dari shape. Sorry. Kok shape dari shape. Triangle ini adalah subclass dari shape. Ya. Ini pasti ada belum di import, belum di include ya, shape.h. Oke. Dan di Square C++ ini saya bisa buat shape.h juga. Nah, terus apa yang bisa saya hapus? Ya semuanya ya. Semuanya ini bisa saya hapus, tapi mungkin ini nggak bisa ya.
karena ini dimiliki oleh, coba kita lihat ya, kalau misalnya saya simpan di shape, berarti saya hanya punya satu buah vertex array yang nggak bisa diubah. Berarti ini saya nggak bisa pakai nih, ya. Saya nggak bisa simpan statik. Statik itu kan artinya apa? Itu adalah sebuah variabel yang dimiliki oleh objeknya, ya. Kenapa saya, sorry, kelasnya bukan objeknya. Kenapa saya bilang vertex array itu adalah statik? Karena vertex array itu dimiliki oleh triangle, bukan objek triangle. Jadi hanya ada satu ID vertex array yang dimiliki oleh triangle, ya. Jadi saya nggak bisa simpan ini di sini. Ini saya hapus, ya. Untuk yang lainnya saya rasa bisa. Untuk yang verticesnya, kalau misalnya ini saya hapus, nanti jadi masalah di sini. Ini oke, ini saya hapus juga. Oke, sorry. Ini saya hapus. Translation, ya saya nggak perlu ini ya. Draw-nya, ya saya juga nggak perlu draw di sini karena setiap draw itu identik dengan shape-nya ya. Jadi ini nggak saya pakai. Dan ininya juga saya nggak pakai karena ini identik dengan setiap itunya ya. Jadi kayaknya saya nggak perlu ini, tapi draw itu saya buat virtual aja. Dalam artian apa? Kalau virtual berarti saya harus implementasikan di subclassnya gitu. Nggak apa, saya bikin objek kosong aja ya. Oke, verticesnya saya nggak perlu di sini, berarti ini saya hapus. Color saya bikin tetap dan tetap. Oke. Ini juga saya nggak perlu sepertinya. Ya, saya nggak perlu buat objek shape-nya di sini. Ya, oke. Berarti yang ini kita bisa hapus semua, ya, kecuali yang ini tentunya. Ini bisa saya hapus semua. Draw-nya tetap harus saya simpan. Triangle-nya tetap, ya. Yang ini juga semua yang hijau-hijau ini saya simpan aja. Saya hapus saja. Oke, nggak ada yang error. Ini saya sudah punya ya. Color sama transformation matrix saya sudah punya di sini. Berarti saya nggak perlu lagi. Saya bisa ambil dari atas. Dan ya sama juga dengan yang di Square C++. Saya nggak perlu ini semua. Kecuali draw. Jadi saya hapus saja kecuali yang draw. Dan ini sesi tetap. Saya juga tidak perlu ini kecuali draw dan ini. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan kita udah hapus tapi nggak ada error ya. Oh, ini mungkin ada error nih. Square harus member set color. Oh iya benar, square-nya belum saya angkat jadi anak ya. Belum diangkat jadi anak si shape gitu ya. Oke, udah. Oke, harusnya tidak ada yang error dan kalau kita gambar harusnya sesuai. Oke, pas ya. Kenapa virtual? Virtual untuk memaksa supaya ada implementasi draw-nya ya. Karena inti dari sebuah shape adalah dia harus bisa di draw ya. Kalau misalnya nggak ada implementasi draw-nya, dia akan marah ya. Misalnya ini saya hapus sebentar ya. Saya coba dulu nih. Kalau di Java sih gitu ya. Coba kalau misalnya di sini nih saya hapus nih ya. Saya jalankan. Oh, bisa juga ya. Aneh ya. Coba kalau misalnya draw-nya di sini saya hapus. Error nggak deh? Error ya. Oh iya iya benar benar benar. Ya. Di sini yang harus saya adakan. Di draw-nya sini, draw sini harus ada. Oke, saya jalankan. Duh, error juga. Virtual function. Tapi saya udah set virtual ya. Sebentar coba saya cek dulu ya.
Oke. Agak sedikit berbeda dengan Java. Maaf, saya agak lompat-lompat soalnya dari Java ke C++. Jadi kalau virtual itu di C++ kita nggak mewajibkan ya, tapi nanti dia akan kalau kita override di subclassnya, kita akan panggil dia akan memanggil metode di subclassnya gitu ya. Itu cuman ada dua keuntungan kita pakai itu ya. Yang keuntungan yang pertama adalah kita bisa membuat kode lebih sederhana lagi. Jadi kalau kita buat sebuah shape baru ya, kita nggak perlu coding lagi semuanya ya, akan jauh lebih sederhana codingannya dan lebih sedikit juga. Keuntungan yang kedua adalah S1 dan T1 itu adalah sebuah shape ya, jadi kita bisa simpan dalam sebuah array shape. Jadi misalnya saya bikin di sini shapes, saya bikin nilainya 2, di mana yang pertama itu adalah S1 dan kedua adalah T1, itu bisa gitu ya. Jadi saya di sini bisa implementasikan ya. Mungkin ini saya bikin komen dulu ya. Saya bikin for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari apa tadi namanya, shapes. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa, ini bukan Java ya. 2 aja, kita hardcode aja dulu ya. Mungkin kita bisa bikin array list ya, array list. Gimana cara bikin array list di C++? Array list, adakah di sini array list? Nggak tahu, saya nggak ingat. Coba nyontek dikit. C++ array list. Dia pakai, kita jangan pakai vektor. Sebenarnya vektor nggak apa-apa sih ya. Akhir-akhir ini, dulu vektor itu masih nggak efisien, tapi sekarang udah bagus katanya vektor. Dulu ada masalah dengan performance, sekarang nggak lagi gitu. Oh iya benar ya. Vektor shapes bisa nggak? Kayaknya saya harus install include vector di atas ya. Coba ya, include vector. Oke, include vector ya. Jadi saya bisa pakai vector shapes. Saya bisa shapes dot add S1 dan shapes kayaknya bukan add sih, push ya. Shapes dot push back ya, T1 push back. Oke, kemudian kita bisa loop di sini, i lebih kecil dari shapes dot length dot size, method kan ya. Kemudian kita bisa bikin shapes dot get dot apa, dot add ya, benar, dot add i dot, kita bisa bikin draw dan dia akan panggil metode draw-nya si subclass-nya ya. Cek kita lihat apakah berhasil. Ada error. Kenapa errornya? Differs in levels. Oh iya, saya nggak perlu bikin ini ya, nggak perlu. Saya nggak perlu bikin shapes tadi, ada 2 variabel. Error juga ya. Sebentar, saya coba cari tahu dulu kenapa ini masih kosong dia gambarnya. Oke, jadi udah tahu masalahnya sedikit ya. Jadi kalau ini ya, saya agak karena terbang dari C++ ke Java, Java ke C++, kadang-kadang konsepnya tuh agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau bikin abstrak kelas gitu ya kalau di Java gitu ya. Jadi ada sebuah fungsi yang nggak diimplementasikan di superclassnya, tapi kita harus implementasikan di subclassnya gitu. Kalau di Java kita bikin pakai abstrak, kalau di sini kita bikin pakai virtual ya. Nah, tapi kalau misalnya virtual, kalau kita mau pure virtual di mana si shape ini kita nggak ada method draw-nya ya, kita harus bikin sama dengan 0. Kenapa saya nggak bikin method draw di sini? Karena kan ini shape ini kan nggak bisa gambar apa-apa, dia nggak tahu bentuk dia apa, jadi mau digambar pun apa dia nggak tahu gitu
ya. Jadi bagusnya kita bikin sama dengan 0, ya. Tapi di sini kita harus implementasikan gambarnya di codingannya itu, di codingan subclassnya, ya, triangle-nya kita harus gambar. Nah, kalau misalnya kita membuat sebuah fungsi itu virtual, ya, artinya kita nggak bisa membuat sebuah objek shape. Kenapa? Karena ada fungsi virtual, ada fungsi yang nggak ada implementasinya. Ya, kalau kita buat objek dari kelas shape ini, dia akan marah. Aku nggak tahu gimana cara implementasikan draw ini. Kenapa? Karena yang tahu itu cuma si triangle dan si square. Ya, nah, jadi tadi kan saya bilang kenapa kita buat pakai vektor seperti ini supaya gampang ya. Kita simpan pada satu bucket gitu ya, pada satu list ya. Semua bentuk kita itu bisa simpan, entah dia square, entah dia triangle atau circle nanti, atau octagon atau hexagon, kita bisa simpan pada satu array yang besar banyak gitu ya. Tapi tentunya kita nggak bisa bikin seperti ini. Kenapa? Karena ini kan kita membuat sebuah vektor atau array list sebenarnya vektor ini ya, sebuah array gitu ya, yang menyimpan objek dari kelas shape. Nggak bisa dong, kita nggak bisa bikin objek dari kelas shape itu ya. Yang bisa kita simpan apa? Pointernya. Nah, bedakan objek dengan pointer to objek. Kalau pointer to objek, berarti kita nggak nyimpan objeknya. Ya, nah jadi kalau misalnya seperti ini, kita nggak bisa bikin objeknya. Kalau misalnya saya bikin seperti ini, nanti dia marah nanti. Saya jalankan seperti ini kan, dia akan keluarkan error. Ya, kenapa errornya? Dia bilang si shape ini dia ada virtual, pure virtual. Jadi sebuah metode yang nggak ada implementasinya di shape. Sementara kamu paksa aku untuk membuat objek shape, nggak boleh dong. Ya, jadi kita harus buat dia sebuah pointer di sini, ya. Dan yang kita push bukan si S1 sama T1. Ini S1 ini kan variabel yang merujuk ke objek kan. T1 ini juga variabel yang merujuk ke objek. Ya, kita nggak bisa push ini ke dalam pointer of shape ini. Yang bisa kita push apa? Address-nya. Ya, pointernya kita tambahkan sintaks N ini sebagai pointer ke S1, pointer ke T1. Oke, nah berarti masalahnya gimana cara kita menggambarnya ya? Kita menggambarnya nggak bisa seperti ini dong. Kenapa? Karena shape add ini kita nggak bisa pakai titik, kita bisa pakai seperti ini. Oke, nah ini kalau kita jalankan tetap gambarnya nggak ada. Kenapa? Karena kita ada lupa komponen yang penting ini ya. Color sama transformationnya belum kita set gitu ya. Jadi supaya kita nggak ribet manggil-manggil add ini, saya bikin aja sebuah parameter, saya bikin sebuah variabel temporary ya, namanya shape gitu ya, variabel kosong aja. Jadi setiap loop itu saya bilang bahwa shape itu adalah shapes.add i ya, supaya gampang aja nih manggilnya. Kemudian ini kita copy GL uniformnya ya. Ini saya ubah jadi apa ini tadi? Shape gini ya, get color ya. Get color, tapi mungkin ini saya bikin aja, bisa nggak ya seperti ini ya? Takutnya nanti bahaya ya, saya bikinnya seperti ini. Gitu. Saya bikin tambahan kurung crawl. Sebenarnya satu kurung ini, sebenarnya ini nggak penting sih, bisa sih sebenarnya nggak pakai ini, tapi nggak apa-apa. Ya, ini juga saya bikin shape get transformation, saya tambahin aja juga satu kurungnya supaya lebih jelas ya. Oke, kita jalankan ya, barulah muncul objek kita gitu ya. Ya, oke, berikutnya saya rasa sini sudah cukup bagus ya. Kita sudah mengimplementasikan inheritance. Kita sudah mengimplementasikan bentuk yang lain lagi. Ya. Dan kita sudah menggambar objek. Jadi kita bisa tambahin objek baru lagi ya. Misalnya kita tambahin lah lagi T2 gitu ya. T2 ya. Saya bikin dia itu agak geser ke kanan. Saya tidak mau dia geser kemana-mana, tetap di tengah kalau untuk urusan Y-nya.
Scale-nya saya mungkin agak perbesar dikit 0,4 dan warnanya saya bikin warna warna apa lah ini. Coba saya gambar warna apa itu jadinya, nggak tahu. Hilang dia. Kenapa hilang? Karena kita belum pushback kemari. Shapes dot pushback add T2. Oke, saya sih. Ya, muncul. Kemana T1 kita? Apakah ada masalah dengan T1-nya atau dia ketimpa? Mungkin terlalu besar. Saya coba perkecil dan saya coba semakin geser ke sebelah kanan dia. Ya, muncul. Tadi ketimpa ya. Ini T1-nya. Oke. Saya rasa itu saja untuk tutorial kali ini ya. Codingan kita sudah jauh lebih rapi dan tidak ada codingan yang berulang ya. Ini sudah sangat, sebenarnya kalau dari segi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah renderer gitu ya, bisa membuat banyak objek, ini sebenarnya belum selesai ya, masih banyak yang bisa kita lakukan. Tapi dibandingkan project kita yang sebelumnya ya, dari tutorial yang sebelumnya, ini sudah jauh lebih rapi, hampir tidak ada perulangan, sudah menggunakan konsep OOP yang cukup baik, walaupun belum optimal ya tentunya ya. Tapi codingan kita udah jauh lebih bagus dan nanti kalau kita mau kembangkan ke depannya akan jauh lebih mudah ya. Kita tinggal bikin kelas, kita tinggal isi datanya sesuai dengan kelas yang kita buat dan sudah jadi datanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.